Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Saya nggak pernah ngomong tai atau anjing sama orang, tapi dia pernah. Gua ada buktinya. Kalau melunjak uangnya nggak Ya. dikasih dengan uang. Jadi mulai sekarang kita panggil orang yang ngomong-ngomong tai juga. Pesennya bang, uangnya dikembalikan ke yayasan, tapi tetap menjadi hak kamu, tapi supaya pengaturannya lebih jelas. Susah dijawab begitu, Mas. Sekarang tanya sama Novi, kalau ditangani dia, ya karena namanya dosa orang kalau tidak amanah. Kalau dia langsung misalnya menggunakan yang bermanfaat buat yang dia, lu nggak bisa mencari pencarian lagi. Lah traktir kita makan aja di sini nih kalau punya uang kan, kata dia kurang lebih begitu kan, ya kan. Yalah saya emang nggak punya uang lah, gua biasa-biasa aja. Yang kaya kan hanya Farhad Abbas. Farhad Abbas adalah yang paling top lah. Kalau gua cuman butiran Rinso. Halo guys, kembali lagi bersama saya di RNH Channel. Nah, ini Farhad Abbas tanggapi Denny Sumargo yang sudah berkomentar berkata kasar kepada dirinya terkait kisruh uang donasi Agus. Nah, gini ya teman-teman, padahal waktu bela Sakatatal ya, aku sudah sempat ngepen loh sama orang ini. Lah, kok malah sekarang kembali lagi ke setelan awal. Oke, seperti apa videonya? Ini videonya. Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya, siapa itu Novi? Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalahkannya gimana? Ya, hah? Menyalahkannya maksudnya gimana? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Ke Novi? Ya dia bilang ke saya. Kalau Denny bilang fitnah, ayo. Ya kan? Maksudnya dia nggak bela Novi maksudnya? Kan Denny ada ngomong, itu kan sebenarnya Denny punya podcast terakhir itu kan menjebak Novi, itu kan buat masukan buat kita. Bahwa lu uang itu akan 3 hari nanti bisa digunakan bebas untuk itu kan siapa yang mengamanahkan bilang uang donasi 3 hari uang masuk Iya. yang membuka itu kan memang tidak transparan. Setelah 3 hari uang. Iya. Jadi ingat ya, Novi, mungkin kau didukung orang, tapi jawaban-jawaban tidak logismu membuat ini adalah jebakan buat kamu dan akan menjadi senjata makan tuan buat kalian. Nah, dan saya selalu nggak merasa, selama ini juga netizen ini nggak memberi saya makan juga, nggak ngirim-ngirim hadiah juga buat saya. Saya juga nggak jadi tiktoker yang dapat bunga, yang dapat uang nggak apa. Jadi saya nggak berpengaruh itu dengan netizen. Saya pengacara. Bahkan kalau netizen yang jahat-jahat itu nanti buta, mau cari pengacara pembela kaum lemah, saya akan membela kalian. Ya, perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing, gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu lah yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya. Terlalu membela Novi. Nah, berarti statement kotor itu abang akan ada kelanjutan? Ya, saya nggak usah membalas statement kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong tai itu yang kotor. Kalau Farhad Abbas, dokter ya, oke? Oke bang. Nah bang, kalau bilang ada sumpahin para donatur itu gimana sih bang? Apa? Yang kata abang kalau abang sumpahin para donatur yang ikut petisi donasi harus dikembalikan supaya masuk neraka, gimana tuh bang? Kenapa? Kan abang ada untuk sumpahin donatur itu kenapa agar Ya donasi udahlah, itu? yang jahat itu pasti akan kena batunya dan yang menanam kejahatan pasti kena jahatnya. Ya, kalau memang Densu ngejek orang tai, ya mulai sekarang kita panggil aja dia Densu tai, ya. Karena dia tai itu dari mulutnya dia. Ya. Ini jangan Densu pernah ngomong sama saya, Farhad, saya mau kita ini tugasnya adalah memediasi, meluruskan tapi dan karena kita syaratnya nggak boleh bawa kamera, hanya boleh kamera dia, tugas nggak boleh bawa wartawan. Emang lu siapa, Den? kalau Hei, nggak ada jangan lu mau lu yang bikin heboh, kemudian seperti apa. lu mau damai, yang penting semua nonton media lu.
Enggak deh. Indonesia ini merdeka. Lu siapa? Ya, penjajah aja Israel aja nggak kayak gitu. Berani lo ngomong gitu sama gue. Ya. Berarti kan Di mana? Gue nggak lihat lu. pernyataan itu seolah membantah dari omongan abang. Mungkin dari abang tanggapannya seperti apa? Ya nggak bantah. Dia lain membiarkan kalau tidak selesai harusnya selesai kemarin. Dia buru-buru ke Korea. Kalau dia misalnya selesai damai aja. Malah dia nunggu Nopi dengan Icang dia. Sampai dia berkeluar kata-kata seperti itu mungkin dari abang Karena dia gimana? memang jiwanya gitu. Kalau orang memuliakan orang, memuliakan. Saya nggak pernah ngomong tai atau anjing sama orang, tapi dia pernah. Gue ada buktinya. Justru kalau ngelunjak uangnya nggak Ya. dikasih bos. Uang Jadi mulai sekarang kita panggil orang yang ngomong-ngomong tai juga. Pesannya bang. Ya, jangan tai bilang tai. Kenapa abang bisa bilang ketakutan? Ya karena dia udah tahu bahwa uang di dia. Dia tidak punya legitimasi untuk mengatakan itu. Orang menyumbang bukan ke yayasan, nyumbang ke dia. Tidak ada perjanjian antara orang atau harus memasuk ke yayasan. Kalau Nopi membuat donasi buat yayasan, masuk ke rekening dia, dari rekening dia masuk ke Agus, nah itu mungkin boleh. Ini kan Denny Sumargo yang mengupload dan nomor rekening dia. Tapi barangkali ada salah satu alasan mungkin Cara agar dia- lebih transparansi. Tidak bisa, tidak dengan Agus ya transparansi karena mutasi rekening itu sudah ada. Memang Agus sudah terbukti menggunakannya dan uang itu sudah ada semua, nggak ada masalah. Harusnya dia jangan ambil uang itu, kemudian dia lawan Farhad. Tapi dia udah ambil kuasa itu, dia lawan saya. Termasuk dengan petisi yang terlambat. Saya yakin semua komen jelek itu adalah komen yang dibuat oleh buzzer yang dikerahkan, nanti akan ketahuan. Kenapa abang bisa berpikir itu adalah buzzer, bang? Karena mereka akunnya akun kemudian kalimatnya Akun dikunci sama, atau nggak ada follower nggak ada gitu. followernya, Oke. dan itu selalu diposting sama orang ini gitu. Oke. Nah, kalau udah tahu kayak begitu, gimana sih? Ini kita berbicara nggak usah mengenai polisi atau Ya. mengenai pengacara deh. Masalahnya bukan di Agus lagi, masalahnya uang di sana. Kalau hanya ngomong ini uang buat Agus, dia nggak pernah berkomunikasi dengan baik, tidak pernah ketemu. Sekarang yang ngurus ke rumah sakit saya. Iya benar. Ya, saya ngurus rumah sakit. Dia kamu. tidak menemani? Nggak ada. Maksud Agus Dia hanya ngomong begitu doang, seolah-olah dikatakan bahwa dia membantu Agus. Bandel siapa sih yang nggak mau uang? Siapa yang nggak mau berobat? Ini orang ada. Tapi kan dia punya niat baik juga, bang, untuk kasih, bang. Kalau niat baik nggak gitu caranya. Iya maksud Niat baik semua diposting segala macam mempermalukan. Ini udah malu baru menyadari. Bayangkan posting negatif orang tentang ini diposting kembali di akunnya dia. Tapi kan yang kita lihat kan niat baik di awal kan Bang. Niat baik di awal yaitu mungkin Novi ingin membantu supaya lekas sembuh. Ya supaya- mungkin dia juga punya rasa tanggung jawab Tanggung kepada jawab, para iya. donatur. Saya pengacara yang paling mengerti masalah ini. Kalau dia punya niat baik, bicara aja baik-baik, ini tidak ada. Malah mengumpulkan 150 pengacara, kemudian pengacara ngejek-ngejek semua. Dia mengumpulkan 150 pengacara katanya. Dan sudah melakukan konferensi pers, dan pengacara yang digunakan yang bekas-bekas kawan kita, penjalawan kita. Menghinalah katanya, nggak ada sekolahnya, nggak jelas. Oh, omongnya begitu. Jadi kegaduhan ini diciptakan. Makanya saya bilang, lu pengacara-pengacara lawan orang buta masuk neraka semua. Oh, Farhad bukan Tuhan. Di mana namanya orang yang kena musibah kalian lawan? Uangnya ada di Nopi. Kecuali uangnya di dia. Simple kok. Tapi Mas sendiri merasa berterima kasih nggak atas bantuan? Oh ya, orang ini niat baik sama aku. Oh, udah pasti Mas lah. Agus Justru sampai berterima kasih. akhirnya Bang minta maaf kan sampai 2 kali. Iya, gitu 2 ya. kali. Iya, tapi dihajar terus, disikat terus, dipermalukan terus. Nah, berhenti, itu yang kita buat laporan. Nah, bagaimana proses 1 miliar ini? Agus, gimana ceritakan, Gus? Awalnya mutasi, kenapa bisa berpindah antara rekening Agus 1 miliar? Nah, jadi awalnya kan kita ke rumah sakit JC kan, yang dianjurkan sama Teteh. Nah, sampai di sana kita ada 2 kali tuh jadwal siang sama jadwal sore. Nah, habis di jadwal siang itu dia ngechat, nge-WA istri saya, disuruh ke Pondok Indah untuk pencetakan mutasi istri saya sama kakak saya yang dibilangnya dibagi-bagi gitu kan. Nah, habis sampai di sana ternyata disuruh pemindahan uang donasi Agus ke yayasan. Ya kaget dong Agus gitu kan. Terus Pak Geri ngomong, Gus ini uangnya mau dipindahkan katanya gitu, mau dipindahkan ke yayasan. Waduh, kaget aku dengarnya situ. Ya rasanya nggak rela lah gitu kan, aku dalam pengobatan gitu kan. Kok bisa kayak gini? Aku bilang sama Pak Geri, Pak, ini kalau di dalam hukum nggak boleh loh Pak. Aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa Gus katanya, tapi ini nggak boleh. Aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa Gus katanya, nanti kan untuk pengobatan Agus
bisa kekontrol di yayasan katanya gitu ya, namanya Agus orang lemah nggak ngerti apa-apa ya, mau gimana lagi kalau kita dipaksa kayak Agus, gitu. kenapa ada perasaan tidak rela padahal dengan niat baik untuk memanage uang donasi supaya bisa dipakai tepat guna? Jadi gini, ketika Denny Sumargo mengatakan, "Hei Novi, kamu bagaimana sistem mengambil donasi? 3 hari dibuka, habis itu tutup, sisa uangnya buat ODGJ. Bagaimana kita bisa mempercayai kalau yayasan seperti itu? Apa yang mengamanahkan dia untuk menggunakan anggaran-anggaran lebih 3 hari?" Makanya dia ragu. Dan kenapa Denny membuka akun atas nama dia? Ya supaya masyarakat langsung. Namanya masyarakat daripada nyumbang yayasan mending nyumbang langsung pribadi. Tidak ada salahnya, ini dari sedikit jadi bukit. Jadi yang menyarankan untuk mengembalikan uang tersebut ke yayasan adalah yang menggiring itu Novi. Novi aja yang merasa aku nanti dicari. Kalau Agus ini misalnya nggak bisa menggunakan amanah itu, yang dilaporin bukan Novi, nggak ada kan kaitannya. idenya Densu ya, udah balikin aja deh ke yayasan. Nah, itu setelah ribut-ribut mereka malu, hanya daripada dipiralkan, ya akhirnya mereka ikhlas. Memang Sekarang dari udah ikhlas, tiba-tiba dihajar terus, dipermalu. Nah, saya bicara hukum aja. Oke. Ada nggak legal standing lu menguasai uang itu? Kalau nggak balikin, Baik, balikin. nanti kita bicara hukum, tapi buat Agus, jujur, secara pribadi, kalau Agus sendiri uangnya dikembalikan ke yayasan, dikelola dengan baik, tepat guna, Agus rela nggak? Ya kalau ditanya begitu, dia pasti malu. Cuman maksudnya kalau bicara hukumnya memang punya dia. Abang jangan dulu, Ya jangan. jangan, nanti Kita nanya Mas Iya. Agusnya dulu Kalau gimana. Makanya kita laporin. uangnya dikembalikan ke yayasan, tapi tetap menjadi hak kamu, tapi supaya pengaturannya lebih jelas. Ya, susah dijawab begitu, Mas. Sekarang tanya sama Nopi, kalau ditangani dia, ya karena namanya dosa orang kalau tidak amanah, kalau dia langsung misalnya menggunakan yang bermanfaat buat yang dia, lu nggak bisa mencari pencarian lagi. Otomatis siap bagaimana menghidupi keluarganya lagi ya menggunakan uang yang didapat. Karena itu. Mas Agus kan harus tetap fokus dengan kesehatan Mas Agus, dengan kehidupannya. Iya. Jangan sampai Mas Agus itu udah sakit terus harus Malah saya menyarankan kalau dengan bisa hal-hal yang nggak baik nanti malah bikin sakit Novi mau sendiri. mengganti. Mampu nggak menjalankan menggerakkan 1.000 orang? Iya. Dulu dia traktir dulu kita ini. Agus dulu 5 orang. Pablo, kau itu klien kita dulu. Ya kita minta supaya mantan kriminal, mantan napi itu jangan banyak ngomong ya, jangan melawan pembela kaum lemah. Nanti kalian semua masuk neraka. Dia sebenarnya secara gak langsung sedang mempermalukan dirinya sendiri kan. Dia katakan bahwa Pablo itu dulu klien kita katanya. Terus dia sebut bahwa mantan kriminal ya atau mantan narapidana ya jangan ikut ngomong apa segala macam, intinya gitulah ya. Ya itu intinya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri gitu kan. Kenapa? Karena gue bisa jadi narapidana gitu berarti ada apa dengan pembelaan yang dia lakukan tuh. Kembali lagi. Dan itu nggak usah diomongin sama dia, semua orang juga sudah tahu itu pernah kejadiannya. Menurut gua ya, satu sisi ya, sebagai seorang mantan narapidana itu jauh lebih mulia karena adanya sebuah bentuk pertobatan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Itu wajar, orang semua punya masa lalu gitu ya. Dan ditambah lagi, bukannya Farhad Abbas belum pernah menjadi seorang terpidana, tapi hampir menjadi orang yang duduk di ruang persakitan itu hampir gitu ya. Farhad Abbas ini sudah hampir. Seperti kasusnya dia di Ahmad Dhani itu hampir karena sudah sempat kalau nggak salah saya membuat dia itu mentersangkakan dia gitu ya, bahkan dia akhirnya minta maaf dan damai selesai. Lalu yang kedua juga dengan kasus dia dengan bapak angkat saya Pak Anton Medan itu kan, dia juga minta maaf, dia datang dia minta maaf, saya nggak mau minta maaf gitu ya, saya nggak mau minta maaf karena bagi saya seorang yang punya harga diri ya harus tanggung dengan segala macam konsekuensi perbuatannya. Untuk apa ngomong berkeras-keras nanti ujung-ujungnya minta maaf? Nggak ada lah, jalan terus gitu. Ya dia sebut bahwasanya Pablo mau bayar berapa ratus ribuan pengacara gitu ya, 1.000 pengacara dan lain-lain. Aduh, dia punya uang atau enggak, intinya kan kurang lebih gitu ya. Udahlah, traktir kita makan aja di sini nih kalau punya uang kan, katanya kurang lebih begitu kan, ya kan. Yalah, saya emang nggak punya uang lah, gue biasa-biasa aja. Yang kaya kan hanya Farhad Abbas. Farhad Abbas adalah yang paling top lah. Kalau gue cuman butiran Rinso. Gimana guys setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Nah ini kan padahal Bang Denny Sumargo ini sudah membantu Agus untuk menggalang dana ya sampai terkumpul 1 miliar lebih. Nah ini apakah Bang Farhad bisa kayak Bang Denny Sumargo? Silahkan teman-teman, jika ada pendapat langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.
Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.